Tanggal 20 September tahun 1968. Hari yang biasa di Stasiun Depok. Jumat pagi, pukul 9.30. Kereta api bernomor 406 dari Stasiun Jakarta Kota, tujuan akhir Stasiun Bogor, dengan lokomotif listrik 3201 tiba. Pengatur perjalanan kereta api, PPKA Stasiun Depok, Ahmad Nata Menggala kemudian menghubungi Stasiun Citayam. PPKA Citayam. Subandi Kuswara menjawab bahwa Stasiun Citayam sedang mempersiapkan kedatangan KA 309 dari Stasiun Bogor tujuan Stasiun Jakarta Kota dengan lokomotif BB 20111 yang sudah berangkat dari Stasiun Bojonggede. KA 406 harus ditahan di Stasiun Depok, dan menunggu KA 309 tiba terlebih dahulu. Namun, pada pukul 10.26, kejanggalan pun muncul. PPKA Stasiun Depok melihat sekilas bahwa indikator warna pada blok persinyalan sudah berwarna hijau, yang berarti aman. Tanpa memastikan lebih lanjut, PPKA Stasiun Depok pun memberangkatkan KA 406 menuju Stasiun Citayam. Di saat yang bersamaan, KA 309 juga diberangkatkan dari Stasiun Citayam. PPKA Citayam tidak memberi kabar kepada PPKA Depok jika KA 309 sudah diberangkatkan. Jalur lintas Depok hingga Bogor pada waktu itu masih berupa satu jalur atau jalur tunggal. Itu artinya, sekarang KA 406 dan KA 309 melaju pada satu jalur yang sama dengan arah yang berlawanan. Sedangkan, para masinis serta penumpang di kedua kereta itu tidak menyadari bahwa mereka sedang berada pada situasi yang janggal. Kedua kereta pun terus melaju, menganggap segala hal berjalan dengan teratur. Setelah KA 309 melewati halte Pondok Terong, kereta pun memasuki jalur yang menikung. Betapa terkejutnya masinis kereta tersebut setelah melewati tikungan. Sekarang di hadapan mereka, KA 406 dari arah Stasiun Depok melaju ke arah kereta yang mereka bawa. Menyadari kedua kereta sekarang sudah berada dalam situasi genting, para teknisi KA 309 dan KA 406 pun sontak langsung berusaha untuk menghentikan kereta yang mereka bawa. Namun semua usaha itu sia-sia. KA 406 dan KA 309 bertabrakan di sekitar wilayah Ratu Jaya, di samping jalan raya. Lokomotif listrik 3201 dan lokomotif diesel BB 20111 yang menarik kedua kereta pun mengalami kerusakan parah. Kereta-kereta penumpang rusak, bahkan salah satu kereta penumpang yang merupakan bekas KRL hancur hingga terbelah. Peristiwa yang terjadi pada pagi menjelang siang itu mengakibatkan 46 orang meninggal dunia, 63 orang mengalami luka berat, dan 52 orang menderita luka ringan. Korban meninggal kebanyakan yang berada pada kereta yang hancur hingga terbelah. Penyelidikan besar serta persidangan pun segera dilaksanakan. Persidangan kemudian dilakukan dengan terdakwa PPKA Stasiun Depok, dan Stasiun Citayam. PPKA Stasiun Citayam mengaku sudah menelpon PPKA Stasiun Depok saat KA 309 sudah diberangkatkan dari Stasiun Citayam, namun PPKA Depok mengaku tidak menerima informasi apapun. Persidangan juga menghadirkan ahli dari pabrikan Siemens Halske, yang merupakan produsen sistem persinyalan yang digunakan saat itu. Para ahli mengemukakan bahwa kabel-kabel yang digunakan pada sistem persinyalan sudah terlalu tua, yang mengakibatkan adanya arus liar yang menyebabkan sistem blok persinyalan dapat berubah dengan sendirinya. Walaupun terdapat keterangan demikian dari para ahli pabrikan Siemens Halske, PPKA Stasiun Depok dan Citayam tetap dianggap bersalah. Pengadilan kemudian memberikan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan untuk PPKA Stasiun Depok, dan 2 tahun 4 bulan kepada PPKA Stasiun Citayam. Keduanya dianggap lalai sehingga menimbulkan korban jiwa serta kerugian material.
Karena banyaknya korban jiwa, peristiwa kecelakaan ini bahkan menjadi kecelakaan terburuk dalam perkereta-apian di Indonesia, hingga terjadinya peristiwa kecelakaan di Bintaro pada tahun 1987. Jalur tunggal, atau single track, dianggap sebagai salah satu faktor utama terjadinya peristiwa pada tahun 1968 itu. Maka pada tahun 1983, pengerjaan jalur ganda atau double track di jalur Manggarai Bogor pun dimulai. Jalur ganda tidak hanya mengurangi kemungkinan kecelakaan bertabrakan antar kereta, namun juga dapat menambah kapasitas jalur, serta membuat perjalanan kereta menjadi lebih efektif. Jalur ganda lintas Depok hingga Manggarai pun selesai pada tahun 80-an. Namun jalur antara Depok dan Bogor, pembangunan jalur gandanya harus terhenti hingga memasuki tahun 90-an dan hanya masih berupa tanah kosong. Seolah tidak ada yang peduli dengan adanya peristiwa kelam yang pernah terjadi, serta, untuk apa jalur ganda dibangun sebenarnya. Pada tanggal 2 November tahun 1993. Pagi hari pukul 7.25. Dua KRL ekonomi bertabrakan di lintas antara stasiun Depok dan stasiun Citayam yang saat itu masih berupa jalur tunggal akibat pembangunan jalur ganda terhenti hingga Depok. Kedua KRL tersebut masing-masing adalah KRL Rheostatik Stainless Steel dari arah Bogor ke Jakarta dan KRL Rheostatik Merah Biru dari Jakarta ke Bogor. KRL yang menuju arah Jakarta dipenuhi oleh penumpang yang rata-rata merupakan para mahasiswa dan karyawan. Sementara KRL dari yang menuju ke Bogor relatif lenggang kosong penumpang. Akibat tabrakan tersebut, 20 orang korban meninggal dunia, sementara 223 lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Pada peristiwa itu, dilaporkan bahwa masinis dan istrinya menjadi korban. Istri dari masinis KRL arah Jakarta, menumpang di kabin masinis KRL dari Depok arah Bogor yang saat itu ia hendak pulang usai berbelanja di Depok. Keduanya pun ikut menjadi korban dalam peristiwa itu. Lokasi tabrakan kedua KRL ini berlokasi hanya beberapa ratus meter dari lokasi peristiwa yang sama di tahun 1968 silam. Kecelakaan ini terjadi karena kesalahan manusia. Selamat, petugas PPKA yang mengatur perjalanan kereta api di stasiun Depok dikabarkan memberangkatkan KRL dari arah Depok tanpa terlebih dahulu memperoleh berita dari stasiun Citayam. Sebetulnya ia ragu-ragu sebelumnya, tetapi tetap diberangkatkan. Akibatnya dua buah KRL melaju dari arah yang berlawanan di satu rel, dan akhirnya tabrakan dahsyat terjadi. PPKA Stasiun Depok dan Stasiun Citayam kemudian diberi sanksi penjara selama 3 tahun. Menurut wartawan Suara Karya, kebanyakan penumpang yang tewas adalah mereka yang menumpang KRL jurusan Depok ke Jakarta karena KRL tersebutlah yang dipenuhi oleh penumpang mahasiswa dan karyawan. Evakuasi bangkai gerbong-gerbong KRL pun dilakukan mulai pukul 1 siang. Gerbong yang terlipat ditarik dari belakang oleh kereta diesel. Pada penarikan pertama, gerbong KRL yang terlipat itu hampir terguling sehingga petugas segera memberi isyarat agar penarikan dihentikan. Pada upaya kedua, gerbong yang ringsek itu dapat ditarik dari lipatannya. Disertai dengan suara-suara derakan dan kepulan debu. Semua usaha itu dilakukan untuk mengevakuasi jenazah kedua masinis dan seorang lainnya yang masih terhimpit di kedua kabin KRL itu. Seorang saksi sekaligus penumpang bernama Muhammad Isa bercerita, "Saya dulu masih tingkat 2 kuliah di Depok saat mau ulangan tengah semester. Kejadiannya tanggal 2 November tahun 1993 kurang lebih pukul 7.30 pagi. Naik KRL dari Bogor pukul 7.05. Tidak seperti biasanya saya dapat duduk di gerbong satu tepat di belakang kabin masinis. Bangku untuk 2 orang dipakai oleh bertiga bersama 2 teman saya, plus puluhan teman saya yang berdiri. Salah satu teman iseng mengatakan, 'Woi Sa, hati-hati lu di depan, nanti tabrakan.' Dalam perjalanan entah kenapa kita ngobrol tentang tabrakan Bintaro.
Dan tidak seperti biasanya KRL tersebut larinya cukup kencang, kira-kira sekitar 80 km per jam. Sesampainya di Citayam, biasanya KRL silang dulu atau nunggu sampai KRL dari Depok datang, namun saat itu tidak ada silang dan KRL melaju kembali dengan kecepatan tinggi. Begitu mau masuk Ratu Jaya sebelumnya kan ada tikungan, tiba-tiba pintu kabin masinis terbuka dan berhamburan orang. Saya pikir diusir penjaga, orang terakhir teriak-teriak, "Ada kereta di depan! Ada kereta di depan!" Spontanlah saya pegangan tiang dan jongkok, karena gak bisa kemana-mana lagi sehubungan orang-orang sudah berdesakan. Saat tumbukannya saya udah gak inget apa-apa lagi. Saya hanya ingat setelah tabrakan loncat dari KRL dan masuk parit dot dan kaget begitu melihat KRL ada dua warna dan gerbong pertama KRL dari arah Jakarta, berdiri kebelah dua. Seperti ataman sedangkan gerbong 3 dan seterusnya kelihatannya masih utuh. Untuk KRL yang saya naiki adalah KRL Rheostatic Stainless di mana yang saya lihat semua sambungan jadi satu dengan gerbong yang lain. Ada untungnya juga syarat penumpang sehingga saya masih ada sampai sekarang. Untuk korban ada yang dilarikan ke RS Bakti Yuda Depok termasuk saya, ada yang ke Fatmawati dan ke RS Cipto. Kejadian sekali-kalinya seumur hidup. Kepala saya dijahit tanpa dibius terlebih dulu. Gerbong-gerbong KRL yang selamat dari kecelakaan tersebut kemudian digabung dan menjadi KRL yang unik. Karena KRL ini merupakan campuran dari KRL Rheostatic Stainless Steel dan Mild Steel. KRL ini pun terus beroperasi melayani penumpang hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2013. Seusai terjadinya tabrakan kedua KRL itu, pemerintah memerintah untuk segera melanjutkan pembangunan jalur ganda yang terhenti hingga stasiun Depok agar segera melanjutkannya ke stasiun Bogor. Pemerintah sangat mendesak hal itu agar potensi tabrakan kereta api khususnya di jalur Jakarta-Bogor bisa ditekan. Pembangunan jalur ganda pun selesai seluruhnya hingga stasiun Bogor sekitar tahun 1995. Dengan selesainya jalur ganda Jakarta-Bogor diharapkan tidak akan ada lagi peristiwa tabrakan antar kereta di masa yang akan datang dan menjadikan dua peristiwa naas yang pernah terjadi.